رزاق أوان فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah. Sebagian jamaah sering mengantuk saat mendengar khutbah. Mungkin seperti air yang juga mengantuk, karena kalau air direbus dia menguap. Oleh karena itu, khutbah hari ini diawali dengan sebuah kisah yang sangat menggugah dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Umamah. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Abu Umamah adalah seorang sahabat yang sangat gemar bersedekah, karena beliau ingin agar panjang umur dan terhindar dari wabah seperti yang sekarang sedang kita rasakan, wabah corona yang sedang melanda. Beliau teringat sebuah hadis Rasulullah, "Inna shadaqata tadfa'ul bala wa tazidul umur." Pada suatu hari, Abu Umamah hanya memiliki uang 3 dinar. Lalu datanglah 3 orang pengemis yang akhirnya masing-masing diberikan 1 dinar oleh Abu Umamah. Ibunya pun marah, lalu berkata, "Wahai Abu Umamah, untuk kita tidak tersisa apapun yang dapat kita makan hari ini." Tapi ibunya sadar bahwa tidak setiap masalah dapat diselesaikan dengan kekerasan. Bayangkan bila najamo idan dia ada dumut bedanyo sama dari jepo. Akhirnya Abu Umamah pun tidur siang dan terbangun ketika azan asar, lalu berangkat ke masjid. Alhamdulillah, hari ini kita sudah beriktikaf di masjid kita tercinta Al-Mabrur Jundan. Mungkin kita ingat lagu yang saat kita kecil, kepala, pundak, lutut, kaki. Mungkin ini sama dengan merek shampoo Head and Shoulder. Kepala dulu, baru bahu. Artinya apa? Masjid adalah tempat kita meminta dan memohon pertolongan kepada Allah. Bila tidak ada lagi bahu tempat kita bersandar, yakinlah masih ada lantai tempat kita bersujud. Hari ini suasana Ramadan mungkin berbeda. Orang raya karap mak megang kadong, pajai baru dan lupat pajai awai kadong. Penghana yang nak corona. Tapi disinilah di masjid ini kita berkumpul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah hilangkan semua permasalahan kita, termasuk Allah angkat wabah corona di barakati syahril Ramadan. Karena inilah janji Allah melalui lisan Rasulullah. Inna Allaha idza anzala ahatan ala ahli samai wal ard sarrafahu an ummatil masjid. Kalau Allah menurunkan bala kepada ahli langit, ahli bumi Aceh, Indonesia bahkan dunia, maka Allah akan menghindarkannya dari orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Abu Umamah pergi ke masjid, lalu ibunya masuk ke kamar dan melihat ada uang 300 dinar di atas kasur Abu Umamah. Beliau pun terkejut. Abu Umamah baru pulang dari masjid pada sholat Isya dan melihat makanan sudah ada di atas meja. Dia pun berseru, "Hadza min fadli Rabbi." Inilah anugerah Allah bagi orang yang mau bersedekah. Ibunya lalu bertanya, "Wahai Ananda, mengapa engkau tidak bercerita bahwa engkau punya simpanan?" "Saya tidak punya simpanan, Ibunda." "Simpanan kiko kah?" "Bukan, simpanan uang."
lalu ibundanya mengangkat kasur. Mungkin bagi kids zaman now di negara plus 62 berflower ini, terutama kita yang jadi kaum berbahan, hari ini kalau mendengar kata kasur, kita terbayangkan kepada sebuah planet yang punya daya gravitasi tinggi, terutama hari libur yang gak jadi libur seperti hari ini. Lalu Abu Umamah menjelaskan bahwa 300 dinar itu adalah fadilah Allah dari sedekah 3 dinar tadi. Saat itu maka langsung ibundanya masuk Islam, dan kemudian beliau menjadi ustazah di Masjid Himsa yang mengajarkan Al-Quran, Faraid dan Sunnah. Kisah ini diceritakan dalam kitab Tis'atu wa Tis'in Qissatus Salihin karya Muhammad bin Hamid Abdul Wahab. Allah berfirman, Rasul bersabda dan Uki berkata, semoga sholawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah pernah bersabda, la yanqusu malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, tapi bahkan akan makin bertambah, bertambah dan bertambah. Dan inilah esensi daripada kisah Abu Umamah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama salaf, ulama khalaf, ulama mujtahid dan ulama tarjih, serta ulama yang mu'tabar. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah pastilah berbuah manis. Walaupun kadang kita saat ini pun sedang kekurangan uang, bahkan kita mengumpulkan anak-anak IPA untuk membuat bakteri yang bisa diteteskan ke dompet kita agar uang bisa membelah diri. Tapi harta yang kita keluarkan di jalan Allah bisa berbentuk zakat, seperti beras zakat fitrah yang kita keluarkan di Ramadan ini, atau infak, sedekah, dan ini fungsinya untuk menyucikan harta dan jiwa kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, baik berupa zakat ataupun infak, sebagai penyuci daripada harta dan jiwa mereka. Dan harta bisa juga dikeluarkan berbentuk wakaf, seperti wakaf kepada pembangunan masjid kita tercinta ini. Mambana masjidan, kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya istana di dalam syurga. Kata-kata ikramah wa ta'ziman ulul tuan kepada Al-Mukarram Abah Imam Syekh Masjid Al-Mabrur Junda, seterusnya kepada BKM dan pengurus masjid, terutama Tuku Fakhrul yang akan diundang tuan, dan seterusnya kepada ayahanda, ananda, adinda, sahabat serta tetangga, dan Abu Abi Awalid Teguh dan Teguh Haji yang hari ini kita semua berkumpul di Masjid Al-Mabrur Junda. Berbahagialah anda dan anda, karena Allah hari ini sudah menjamin anda menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Dan inilah pertanda bahwa anda sudah dianggap orang yang mukmin. Anda bukan lagi menjadi seperti nun mati di antara idgham bila gunnah. Ada tapi tidak dianggap. Jamaah Jumat rahimakumullah, bila kita mau berada di masjid ini, bukan hanya mendirikan sholat Jumat yang sebentar lagi kita laksanakan, akan tetapi kita berpartisipasi menginfakkan harta kita di masjid ini seperti yang sudah diumumkan oleh panitia masjid tadinya. Maka inilah yang Allah ceritakan dalam Al-Baqarah, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwa harta yang kita infakkan, kita wakafkan di masjid ini akan berbuah menjadi passive income, menjadi pahala bagi semua orang yang mau sholat, bersedekah dan juga mengaji serta beribadah di masjid ini. Semuanya akan kembali kepada kita. Bayangkan bila pahala tersebut berbentuk uang, maka suara Nisa Sabian sekalipun kalah merdu dengan suara ATM saat menghitung uang. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam
kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 304. Wa inna kunna nasum yaumal jum'ati fa fi tasi'i wa ishrina khudh lailatul qadr. Kalau kita masuk awal Ramadan pada hari Jumat seperti yang kita laksanakan pada tahun ini, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-29. Dan kita mungkin sudah melihat tandanya. Ada 4 hadis yang diriwayatkan mengenai tanda Lailatul Qadar. Yang pertama, hadis riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa suasana pagi pada saat Lailatul Qadar tadi malam akan terasa tenang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Lailatul Qadar terjadi, maka pada pagi harinya matahari akan terbit dengan tenang dan sinarnya tidak terlalu terik. Hadis kedua dari Ubay bin Khalaf diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, bila malam Lailatul Qadar terjadi, maka pada pagi hari sinar matahari akan berbentuk kemerahan dan nampak seperti nampan. Sinarnya lemah dan tidak terlalu kuat. Tanda ketiga dari hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, jika malam Lailatul Qadar terjadi, maka pada malam itu tidak ada hujan, suasana tidak panas, tidak dingin, angin tidak terlalu kencang, dan tidak ada bintang yang jatuh. Hadis yang keempat dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa bila Lailatul Qadar terjadi, maka pada malam harinya kita akan melihat sedikit cahaya bulan. Dari 10 akhir yang kita lalui di akhir Ramadan, kita sudah laksanakan iktikaf di masjid ini. Dan inilah pesan Rasulullah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ashru shadda izaruhu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tibalah 10 yang akhir sampai menjelang Idul Fitri, maka Rasulullah akan mengikat tali pinggangnya, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan malam-malamnya hingga malam Lailatul Idul Fitri tiba. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah, terus berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan sambil beriktikaf di masjid kita tercinta hari ini. Dan apabila kita diberikan kemudahan rezeki, maka masjid yang kita cintai akan terus diluaskan sampai tahun depan. Akan lebih banyak jamaah yang dapat beriktikaf mencari Lailatul Qadar dan keberkahan Ramadan di masjid kita tercinta ini. Hari ini panitia masjid sedang membuka kesempatan untuk wakaf per meter masjidnya 2,5 juta rupiah. Di tausiah sebelumnya di malam tarawih kita sudah bercerita pahala yang akan kita dapatkan bila wakafkan harta di malam Ramadan, maka kita akan langsung mendapatkan pahala 17,5 miliar. Bayangkan bila hari ini kita punya uang 15 juta rupiah dan kita tidak tahu kapan kematian akan datang ke tempat kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, kematian yang kamu lari daripadanya, tapi dia akan datang menghampiri kamu. Bila kematian kita akan tiba, tapi kita punya uang sebelum kematian 15 juta. Kita wakafkan di Masjid Al-Mabrur kita tercinta. Semeter untuk kita, semeter untuk istri kita, semeter untuk ayahanda, semeter untuk ibunda, dan semeter seorang untuk 2 ananda kita. Maka kita akan langsung dapat pahala 105 miliar. Bayangkan bila kita mengkonsumsi pahala ini dalam kubur, sehari 100.000 pahala, maka kita akan bisa mengkonsumsi pahala sebanyak 1.050.000 hari atau 2.876 tahun sampai nantinya kita dibangkitkan di padang mahsyar dan masuk ke dalam syurga Allah. Mungkin kita agak rumit menghitung matematika, seperti anak SD yang ketika ditanya, bila kamu punya donat 6 dimakan 5 jadinya kenyang Pak Guru. Tapi kalau kita berkaca kepada keluarga kita, atau seperti saya yang kehilangan adinda tercinta di saat tsunami 26 Desember 2004, artinya dia sudah ada di alam kubur sebanyak 560.000 hari. Kalau sehari mengkonsumsi 100.000 pahala,
Artinya dia butuh 560 juta pahala. Hari ini kita punya orang tua, punya ayahanda, punya ibunda yang mungkin sudah lama berpulang ke alam sana. Akankah kita ingat jasa mereka yang melahirkan kita wahnan ala wahnin, dengan menggadaikan kehidupan kepada kematian. Wa fisaluhu fi amaini, lalu menyusui kita selama 2 tahun. Lalu mereka membanting tulang, memeras keringat untuk menghidupi kita, yang sifat kita pun seperti ilmu fisika, banyak daya. Tapi hari ini, ingatkah kita untuk membalas jasa kepada kedua orang tua kita yang sedang menanti kiriman pahala dari kita? Wakaf dan sedekah yang kita lakukan inilah yang akan tersampaikan kepada mereka di alam barzah. Jemaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana disampaikan pada pengumuman tadinya, bahwa seluruh wakaf dan sedekah yang kita keluarkan akan menjadi naungan bagi kita di yaumil mahsyar kelak. Bila kita hari ini mau mengeluarkan harta 2,5 juta, mungkin kita akan dinaungi oleh atap cor seperti ini. Atau kita bersedekah 1 juta kepada panitia masjid yang mau berinfak kepada anak yatim di hari Idul Fitri nantinya. Kita mungkin akan dinaungi oleh atap seng. Yang bersedekah 100.000 mungkin dengan koran, yang 50.000 mungkin dengan buku. Tapi bagi yang bersedekah 2.000, saya harap Anda malu. Masuk WC pun sekarang sudah 3.000. Semoga Anda bisa menambah sedekah Anda sebelum langkah kaki Anda keluar dari masjid kita tercinta. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita berdoa di akhir tausiah ini sebelum khutbah. Kita berdoa agar Allah memberikan kita hidayah, inayah, inspirasi dan juga motivasi agar kita diberikan istiqamah dalam bersedekah. Ustaz Gunawan, istiqamah itu berat. Iya, kalau yang ringan namanya istirahat. Semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam bersedekah. Terlebih lagi 2 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan, dan kita tidak tahu apakah umur kita akan Allah sampaikan ke Ramadan tahun berikutnya. Jangan sampai harta yang kita simpan malah membuat penyakit untuk kita. Kita punya harta tapi malah kita stroke karena tidak sesuai antara stroke belanja dengan stroke gaji kita. Allahumma hdini lis-sadaqati wal waqfi fi hadzal masjid bi barakati lailatul qadri fi hadzal. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaitani 'alaihi la'nah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu fi kulli ayah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minin, ittaqullaha fi a'malid din. Allahumma ighfir lil muslimati wal muslimin wal mu'minati wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqimis shalah li iqamatid din.